Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ummati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lisan kita, bisa menjaga lisan kita untuk senantiasa bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz tazimi, Ustaz muliakan. Perasaan pada diri manusia sering tumbuh dan berkecambuk antara malu dan tidak malu. Pengertian-pengertian ketika kita malu di dalam segala hal di dalam Islam, di dalam agama Islam, diperbolehkan juga tidak diperbolehkan. Semua tergantung daripada kondisi dan situasi serta tujuan dan misi serta kisinya. Namun hal ini dimanfaatkan mereka-mereka yang agamanya dengkul, agamanya dangkal, agamanya belum penuh semua, alias apa yang dipelajari belum full, dimanfaatin untuk sesuatu yang berbau kemaksiatan. Manusia yang sering terjadi sekarang ini, banyak sekali manusia apa yang Rasulullah SAW bicarakan di hadis. Apa itu? Suatu saat nanti umatku berpakaian, tapi seperti telanjang, di mana mereka tidak punya rasa malu sama sekali. Alias rasa malunya di mana? Enggak ada. Orang gibah kalau zaman Rasulullah SAW punya rasa malu gibah. Malu sama siapa? Malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting untuk buat kita bicarakan di sini tentang malu ini bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim dalam suatu hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa khair. Illa bil khair, illa bi khairi. Al-haya'u la ya'ti, sifat malu tidaklah datang illa bi khairi, kecuali membawa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sifat malu ini benar-benar berdampak pada terjadinya suatu kebaikan dan tercegahnya dari segala suatu kemaksiatan yang ada. Kalau dari hadis ini. Namun manusia pada dasarnya sekarang yang terjadi sebaliknya. Maka Rasulullah bersabda lagi, idalam taksi. Jika engkau tidak malu, fasna masyita, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Silakan kalau antum tidak malu di dalam segala sesuatu, berbuatlah sesukamu.
Apa yang itu menurut kamu benar, silakan. Tetapi akibatnya nanti ketika Rasulullah SAW tidak mau mengakui kita sebagai umat beliau, ini yang paling fatal. Mau kemana ketika kita sudah tidak diakui umat baginda Rasulullah SAW? Mau kemana kita? Pada saat itu mereka semua tercengang, hanya syafaat yang didambakan. Sementara sinyal-sinyal untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita dapatkan, alias hilang, hangus, tidak ada pada diri kita. Kehidupan kita ketika kita hidup di dunia mengumbar segala hawa nafsu yang ada, menonjolkan segala kemaksiatan yang kita punya, perilaku yang kita tonjolkan bukan perilaku yang merupakan ta'lim yang bagus, merupakan perilaku yang berbau arogansi dimanapun kita berada, tanpa kita mikir mana yang salah, tanpa kita mikir situ siapa yang salah, langsung tebas aja. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Pentingnya kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Pentingnya kita bergaul, berhubungan dengan mereka-mereka yang jujur, yang bisa memegang daripada amanah itu. Ini pentingnya. Dan pentingnya ketika kita mohon pertolongan hanya kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Ini pentingnya ketika kita mohon pertolongan hanya pada Allah. Berikanlah ya Allah agar aku punya sifat malu. Malu dalam arti apa? Malu amaliyah yang bagus. Malu ketika kita tidak menunaikan ibadah sholat. Aqimus shalah wa aqimus shalah wa aqimus shalah. Tidak mau menunaikan ibadah sholat. Malu kita ketika kita tidak mau waktu zakat, tidak mau menunaikan zakat, sedekahnya kita nggak ada, malu sama Allah. Pengen jadi umatnya baginda Rasulullah SAW, namun diri kita tidak pernah berbuat segala sesuatu yang berhubungan sedekah yang harusnya kita besarkan, malah kita persempit, bahkan tidak keluar sama sekali. Apakah pantas kita disebut sebagai umat baginda Rasulullah SAW? Pantaskah? Gak ada yang pantas. Semua yang kita lakukan adalah suatu hal yang bersinonim, yaitu terjerumusnya kita ke lembah api neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Makanya ketika kita malu, pertama, malu untuk tidak menunaikan sholat sama Allah. Yang kedua, malu untuk tidak menunaikan zakat. Yang ketiga ini malu wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Malu tidak menjalankan sunnah-sunnah apa yang Rasulullah contohkan, suri tauladankan buat umatnya, gak kita jalankan. Rasulullah ajarin habis ini, pelajari ini, mencari ilmu itu wajib, sholawat begini di dalam hadis dijelaskan, namun tidak kita jalankan. Kita malu kalau nggak menjalankan, tetapi kalau malunya untuk dengan senantiasa terpaksa tidak menjalankan, itu hal seperti hal yang wajar. Ini namanya akan tumbuh suatu hal atau benih-benih yang berhubungan dengan kemaksiatan. Alias kita malu untuk menjalankan kewajiban, untuk menjalankan suatu kebaikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Terus kapan malu menjadi tercela? Pertama, jika perasaan malu seorang ini sungkan melakukan ketaatan. Jadi perasaan malu akan menjadi tercela. Kapankah ini? Ketika perasaan sungkan untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketaatan yang harus kita jalankan, menjalankan sholat, wa ma umuru illa liya'budullahu muhlisina lahuddin. Illa liya'budullah, kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala muhlisina, dengan ikhlas, ridho, ikhlas, total ikhlas.
lahuti dan mentaati agama Allah ini. Hunafa'a, ikhlas. Ikhlas semua di dalam menjalankan hunafa'a wa yuqimus shalah wa atuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah, dan ini merupakan suatu agama yang ada kebenaran, yang benar-benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang mengajarkan suatu kebaikan. Salat, zakat, penting buat kita jalankan. Ini kalau kita malu untuk tidak menjalankan sholat seperti Ustaz sebut tadi, bagus. Ini malu untuk menjalankan yang berhubungan dengan ketaatan, malu. Kita ke masjid, malu. Kita mau sholat jamaah, malu. Ini tidak bagus. Ini merupakan suatu sifat malu yang akan berbuat atau berdampak buruk dan tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika seseorang itu malu belajar, yaitu syari. Seperti apa? Yaitu enggan belajar membaca Al-Quran, enggan belajar untuk segala sesuatu yang berhubungan thalabul ilmi, yang berbau dengan segala hal yang itu merupakan hubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah disebutkan, illa mana ibnu Adam, jika nanti anak Adam mati, maka putus semua perkara, illa minat talas, kecuali 3. Salah satunya adalah au ilm intafau bi, ilmu yang bermanfaat. Ini kok kita malu menjalankan suatu hal yang berhubungan ilmu agama, ilmu ibadah, maka ini merupakan suatu hal malu yang berdampak buruk dan akan menyebabkan kita tercela. Yang kedua, yang ketiga, yaitu ketika kita malu menamakan suatu keislaman. Jadi seseorang itu malu berpakaian seperti apa? Berpakaian syari. Malu kita berpakaian dengan kita tertutup, aurat kita tertutup, malu. Tetapi nggak malu ketika kita pakaian terbuka, ketika kita goyang-goyang, ketika kita ditonton orang di mall, di mana tubuh kita dinikmati orang banyak, bahkan dimasukkan dalam media sosial, dinikmati banyak orang tanpa sadar bagaimana menutupi auratnya, berapa helai rambut yang terlihat, bagaimana nanti azabnya, bagaimana nanti jariah siksanya. Ini penting buat kita pelajari, penting sekali buat kita pelajari, karena ini akan menimbulkan jariah siksa. Ingat, jariah siksa. Ketika ini belum dihapus, di mana ada masih yang menyimpan, maka ketika diputar, kita di sana alam kubur mendapatkan siksa, jariah siksa. Maka hati-hati, jangan mudah kita di dalam segala sesuatu, mudah kita menonjolkan segala apa yang berbau, yang seharusnya ditutupi, tutupi. Terutama perempuan. Ini penting banget. Kemudian malu ketika kita datang ke masjid dengan pakaian yang bagus. Pakaian untuk pakaian bagus dalam arti pakaian yang berbau untuk pakaian ibadah. Malu kita. Ini segala suatu hal yang berdampak buruk dan masuk dalam kategori tercela. 3 ini. 3 perasaan malu ini tolong kita jauhi. Jangan sampai menyebabkan ketika kita nanti diambil roh kita, diambil nyawa kita oleh tamu. Sakaratul maut kala idza balagatit taruk wa qilla man raq wa dhanna annahu firaq, enggak bisa apa-apa, alias ketika itu kita enggak bisa nyebut la ilaha illallah saja, enggak bisa. Enggak ada yang nazarkan kita, enggak ada yang nuntun kita. Di saat sakaratul maut kita sendiri, Masya Allah, padahal sudah jelaskan sakaratul maut itu sakitnya minta ampun. Enggak bisa dibayangkan. Mereka-mereka yang sudah masuk di dalam alam barzakh, kalau dikasih kesempatan dia ingin hidup lagi dan ingin ibadah sholat terus, tidak pernah ada henti-hentinya. Itu kalau dikasih kesempatan hidup lagi. Namun sayang, Allah tidak akan memberikan kesempatan kedua kali yang berhubungan dengan hidup. Makanya beruntunglah kita yang masih seperti ini. Udah dijelaskan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin. Semua apa yang kita alami, apa yang hidup yang ada di sini, semua ujian, semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman.
Wa amilus solihati, beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Namun ini kita hilangkan, empat ini kita hilangkan. Kecualinya ini kita hilangkan semua. Kecuali beriman, kita tidak beriman, kita tidak malu kok enggak iman. Kita tidak beramal soleh, kita tidak malu enggak beramal soleh. Kita kembangkan amal kemaksiatan. Wa tawassaw bil haqqi, kita tidak malu kok kita bohong. Wa andallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina ya hasbuhum wa la'anahumullah. Allah melaknat, wa la'anahumullah, Allah melaknat. Walahum azabun muqim, azab yang sangat pedih. Wa tawassaw bis sabri. Dan orang-orang yang sabar, kita tidak malu kok kita anarkis. Kita tidak malu kita sering marah di jalan. Kita tidak malu kita sering marah di rumah. Ego kita besarkan. Nafsu kita tinggikan. Tidak mikir kanan, tidak mikir kiri. Yang kita pikirkan kemenangan pada diri sendiri. Padahal itu kemenangan yang bersifat fata morgana. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita jadikan sebagai hamba Allah senantiasa bisa mempertahankan ini semua dalam kondisi utuh. Sebagai hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tobatan nasuha. Menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa tobat. Tobat di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Mari kita bersyukur di hadapan Allah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.